aku Amelia Dontavia dari kelas 12 IPA 1 nomor absen 6. Jadi di sini aku mau menjawab pertanyaan dari Bapak Farid Wahyudi selaku guru di SMA Negeri 1 Sumber Pucung. Jadi ada 5 pertanyaan tentang perencanaan peternakan unggas petelur. Yuk langsung aja kita ke soal yang nomor 1. Jadi soalnya adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan budidaya unggas petelur. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan budidaya? Oke, yang dimaksud dengan budidaya adalah tindakan mengelola sumber daya hayati yang dilakukan untuk diambil hasilnya. Sedangkan pengertian dari unggas sendiri adalah jenis hewan yang masuk ke dalam kelompok burung-burungan. Jadi, yang dimaksud dengan budidaya unggas petelur adalah suatu tindakan mengelola sumber daya hayati yang berupa unggas yang dilakukan untuk diambil hasilnya. Hasilnya sendiri bisa berupa telur atau yang lainnya. Dalam budidaya unggas petelur, lokasi yang dipilih harus strategis. Yang dimaksud strategis adalah lokasinya jauh dari keramaian, bersifat menetap, dan dekat dengan sumber air. Lanjut ke soal yang nomor 2. Soal nomor 2 adalah sebutkan 3 jenis unggas populer penghasil telur konsumsi. Jadi, ada 3 jenis unggas populer penghasil telur konsumsi. Di antaranya adalah ayam ras petelur, itik, dan burung puyuh. Ketiganya merupakan penghasil kebutuhan telur di Indonesia. Mengingat semakin meningkatnya kebutuhan telur di Indonesia, usaha peternakan unggas petelur masih terbuka dan sangat menjanjikan. Jadi buat kalian yang pengen usaha dan bingung mau usaha apa, bisa dicoba. Lanjut ke soal yang nomor 3. Soal nomor 3, sebutkan manfaat dari beternak itik atau bebek. Jadi beternak itik atau bebek banyak sekali manfaatnya. Yang pertama adalah sebagai usaha mandiri. Selanjutnya, modalnya tidak terlalu banyak, jadi kita tidak perlu melakukan usaha kelompok. Yang ketiga, hasilnya yang berlimpah. Yang dimaksud hasilnya berlimpah adalah semua bagian dari bebek bisa kita manfaatkan, mulai dari telur, daging, bulu, sampai kotorannya. Telur bebek bisa kita gunakan sebagai telur pindang atau telur asin yang bisa digunakan sebagai lauk pauk. Telur bebek juga bisa digunakan sebagai suplemen untuk meningkatkan vitalitas. Daging bebek bisa digunakan sebagai masakan, karena sekarang di warung-warung makan sudah banyak menu masakan yang menggunakan daging bebek. Selanjutnya, bulu bebek bisa kita manfaatkan sebagai kerajinan tangan. Dan yang terakhir, kotoran bebek bisa kita manfaatkan sebagai pupuk kandang atau kompos. Oke, lanjut ke nomor 4. Soal nomor 4 adalah sebutkan manfaat dari beternak ayam. Beternak ayam juga banyak sekali manfaatnya. Yang pertama adalah ayam petelur unggul sangat baik digunakan sebagai plasma nimfa yang dapat menghasilkan bibit unggul. Yang kedua adalah kotoran ayam bisa kita manfaatkan sebagai pupuk kandang atau kompos dan juga bisa kita manfaatkan sebagai sumber energi atau biogas. Yang ketiga, jeruan ayam bisa kita manfaatkan sebagai bahan dari ternak unggas dengan cara dikeringkan terlebih dahulu. Tapi buat yang suka jeruan juga bisa dimakan ya. Terus yang selanjutnya adalah ayam juga banyak dimanfaatkan sebagai ritual keagamaan. Terakhir, soal nomor 5. Soal nomor 5 adalah sebutkan manfaat dari beternak burung puyuh. Selain beternak ayam atau itik, beternak burung puyuh juga banyak sekali manfaatnya. Di antaranya adalah telur dan dagingnya mempunyai nilai gizi yang sangat tinggi dan sangat lezat. Selanjutnya, bulu burung puyuh dapat kita gunakan sebagai kerajinan tangan ataupun perabotan rumah tangga. Dan yang terakhir, kotoran burung puyuh bisa kita jadikan sebagai pupuk kandang ataupun kompos. Banyak sekali kan?
Oke teman-teman, kita udah menjawab 5 pertanyaan, yang artinya video ini sebentar lagi akan selesai. Jadi sebelumnya, aku mau minta maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan di video ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!